Pak Saman sudah hampir 20 tahun menarik becak di kota kecil itu. Orang-orang pasar mengenalnya sebagai tukang becak yang sabar dan jarang mengeluh. Usianya kini sudah lewat 50, rambutnya mulai memutih di bagian pelipis. Punggungnya tak lagi tegak sempurna, dan lututnya sering nyeri kalau udara malam terlalu dingin. Tapi hidup, menurutnya, tak pernah benar-benar memberi pilihan selain terus berjalan. Rumahnya kecil, berdinding papan campur tembok lama di pinggir sungai kecil, yang airnya sering keruh kalau hujan turun deras. Atapnya beberapa kali bocor, dan ia memperbaikinya sendiri sebisanya. Di rumah itu tinggal istrinya, Bu Rini, yang sudah hampir 2 tahun sakit-sakitan. Kadang sesak napas, kadang batuk panjang sampai tak bisa tidur. Dokter bilang paru-parunya lemah, butuh obat rutin. Tapi obat itu mahal. Anak satu-satunya, Ardi, sudah 3 tahun merantau ke kota besar. Awalnya rajin memberi kabar. Lama-lama, pesan semakin jarang. Telepon hampir tak pernah. Entah sibuk, entah lupa. Pak Saman tak pernah marah. Tapi jauh di dalam hatinya ada rasa kosong setiap melihat kursi bambu di ruang tamu yang dulu sering dipakai anaknya, duduk sambil tertawa. Kadang Bu Rini bertanya pelan, "Ardi kapan pulang, Pak?" Pak Saman selalu menjawab pelan pula, "Mungkin lagi sibuk kerja, Bu. Nanti juga pulang." Padahal ia sendiri tak yakin. Karena itu, setiap malam Pak Saman tetap menarik becak. Meski tubuhnya semakin sering terasa capek, ia tak mau istrinya kekurangan obat. Selama kakinya masih bisa mengayuh, selama napasnya masih kuat, ia akan tetap bekerja. Biasanya selepas Isya, setelah memastikan istrinya sudah makan dan minum obat, Pak Saman mendorong becaknya keluar rumah. Lampu rumah dipadamkan separuh untuk menghemat listrik. Bu Rini biasanya sudah berbaring di kamar. Batuknya sesekali terdengar pelan. "Pak, jangan pulang terlalu malam," kata istrinya setiap kali. Pak Saman selalu tersenyum kecil. "Iya, Bu, kalau sepi, saya langsung pulang." Meski kenyataannya, ia sering pulang lewat tengah malam. Malam itu, hujan baru saja berhenti. Hujannya turun sejak maghrib. Deras, membuat jalanan pasar becek dan sebagian kios tutup lebih cepat. Pak Saman sempat berpikir untuk tidak berangkat, tapi uang belanja besok hampir habis. Jadi, ia tetap keluar. Udara malam terasa dingin, menusuk sampai ke tulang. Baju tipis yang ia pakai terasa lembab. Jalanan basah memantulkan cahaya lampu-lampu. Jalan yang redup. Bau tanah basah bercampur aroma gorengan dari warung yang masih buka di sudut pasar. Ia memarkir becaknya di tempat biasa, dekat pangkalan ojek dan warung kopi kecil. Beberapa tukang becak lain sudah duduk mengobrol. "Sepi malam ini," kata seorang temannya. "Pak Darto." "Ya, habis hujan," jawab Pak Saman sambil duduk. Mereka ngobrol sebentar, menghangatkan tubuh dengan kopi murah yang pahitnya menempel di lidah. Satu persatu temannya memilih pulang, karena penumpang jarang lewat. Jam menunjukkan hampir setengah 12 malam. Pasar semakin sepi. Warung mulai tutup, lampu toko dimatikan satu persatu. Pak Saman duduk sendirian di becaknya, memijat lututnya yang mulai pegal. Di pikirannya hanya ada wajah istrinya di rumah. Ia mulai ragu apakah sebaiknya pulang saja. Sudahlah, mungkin memang sepi. Gumamnya pelan. Ia berdiri hendak memutar becaknya, ketika tiba-tiba seseorang berdiri di samping becak tanpa ia sadari datangnya. Pak Saman sedikit kaget. Seorang pemuda, sekitar 20-an tahun, berdiri di sana. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, rambutnya agak basah seperti habis kehujanan. Padahal hujan sudah berhenti lama. Pemuda itu langsung duduk di becak tanpa banyak bicara. "Kegang melati, Pak," katanya pelan. Suaranya halus, tapi anehnya datar, tanpa nada, seperti orang yang sangat lelah atau tak punya tenaga lagi untuk berbicara. Pak Saman mengangguk refleks. "Oh, ya Mas, rezeki terakhir sebelum pulang," pikirnya. Ia pun mulai mengayuh. Namun baru beberapa meter berjalan, ia merasa sesuatu yang aneh. Becaknya terasa berat. Bukan berat biasa seperti membawa penumpang. Gemuk, tapi berat yang aneh. Seolah roda becaknya menahan sesuatu yang lebih dari sekadar satu orang. Pak Saman sedikit mengernyit. Ia menambah tenaga kayuhan. Nafasnya mulai terasa lebih berat dari biasanya. Dalam hati ia bertanya-tanya, kok berat banget ya? Padahal, sekilas, pemuda itu terlihat kurus. Bahkan mungkin lebih ringan dari penumpang biasanya. Ia sempat menoleh sedikit. Pemuda duduk diam, tangannya di pangkuan,
tak memainkan ponsel, tak melihat ke kiri kanan. Bahkan tak tampak gelisah seperti orang yang terburu-buru ingin pulang. Diam sekali. Terlalu diam. Biasanya penumpang muda akan sibuk dengan ponsel, menelepon teman, atau minimal melihat-lihat jalan. Tapi pemuda ini tidak. Ia hanya duduk, menatap, lurus ke depan. Pak Saman mencoba membuka percakapan. "Mas baru pulang kerja?" tanyanya sambil tetap mengayuh. Tak ada jawaban. Pak Saman pikir mungkin tak terdengar. Ia mengulang, sedikit lebih keras, "Kerja di mana, Mas?" Beberapa detik berlalu sebelum pemuda itu menjawab pelan, "Mau pulang, Pak." Jawabannya singkat, aneh. Tidak menjawab pertanyaan, tapi seolah hanya menyampaikan keinginan. Pak Saman merasa sedikit tidak enak hati. Ia pun memilih diam. Jalan menuju Gang Melati memang agak sepi. Melewati beberapa toko yang sudah tutup, lalu jalan kecil dengan pepohonan di kiri kanan. Lampu jalan sebagian mati, membuat beberapa bagian gelap. Angin malam berhembus, membawa sisa-sisa dingin hujan. Entah kenapa, Pak Saman merasa hawa di sekitar becaknya lebih dingin dari biasanya. Ia menggosok lengannya sebentar, merinding tanpa sebab. Saat becak melewati genangan air, Pak Saman mendengar suara roda seperti lebih berat. Bahkan kayuhan terasa semakin sulit, seolah ada yang menahan dari belakang. Dalam hati ia mengeluh, "Wah, kalau tiap malam begini, bisa cepat capek aku." Namun ia tetap melanjutkan perjalanan. Anehnya, sepanjang jalan, pemuda itu tak bergerak, sedikit pun. Bahkan ketika becak terguncang melewati jalan berlubang, tubuhnya tetap diam, seperti tak terpengaruh. Hal itu membuat Pak Saman semakin merasa aneh. Beberapa menit kemudian, mereka sampai di depan mulut Gang Melati. Gang itu cukup sempit, hanya cukup dilewati satu motor. Lampunya redup, sebagian tertutup pepohonan. "Sudah sampai, Mas," kata Pak Saman. Pemuda itu turun pelan. Gerakannya halus, terlalu halus, sampai hampir tak terdengar suara langkahnya di jalan basah. "Cukup sampai sini, Pak." Ia mengeluarkan uang dari sakunya dan menyerahkannya. Uangnya terasa dingin saat diterima Pak Saman, bahkan agak lembab, seperti habis terkena. Padahal pemuda itu tak terlihat membawa payung atau basah kuyup. Pak Saman sempat merasa aneh, tapi langsung memasukkan uang itu ke kantong. "Terima kasih, Mas," katanya. Pemuda itu hanya mengangguk pelan, lalu berjalan masuk ke gang. Pak Saman memperhatikannya sekilas, lebih karena refleks ingin memastikan penumpangnya tidak tersandung di jalan gelap. Namun ada sesuatu yang membuatnya menahan pandangan lebih lama. Langkah pemuda itu aneh, pelan sekali, nyaris tak terdengar suara pijakan di genangan air. Bahkan bayangannya di jalan terlihat samar. Untuk sesaat, Pak Saman merasa seperti melihat pemuda itu tidak benar-benar berjalan, tapi bergeser perlahan, seperti melayang. Bulu kuduk Pak Saman berdiri. Pikiran aneh, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Mungkin karena capek, atau matanya sudah lelah, ia mengusap wajahnya. Pemuda itu semakin jauh masuk ke gang, hingga akhirnya menghilang di kegelapan. Pak Saman menarik napas panjang lalu memutar becaknya untuk pulang. Saat mengayuh menjauh, entah kenapa perasaannya terasa tak enak, seperti ada sesuatu yang tertinggal di pikirannya. Namun ia mencoba mengabaikannya. Di perjalanan pulang, angin malam terasa lebih dingin. Jalanan semakin sepi, hanya suara roda becak dan sesekali anjing menggonggong di kejauhan. Sampai di rumah, ia masuk pelan agar tidak membangunkan istrinya. Becak diparkir di samping rumah. Ia masuk, mencuci kaki, lalu duduk sebentar di kursi bambu. Bu Rini terbangun sedikit. "Sudah pulang, Pak?" tanyanya pelan. "Iya, Bu. Tadi dapat satu penumpang terakhir," jawabnya. "Alhamdulillah," kata istrinya lemah. Pak Saman tersenyum kecil. Ia masuk kamar, berbaring. Tapi entah kenapa, bayangan pemuda pucat itu terus teringat. Wajah lelahnya, suaranya yang datar, langkahnya yang aneh, dan dingin yang terasa saat menerima uangnya. Pak Saman memejamkan mata, mencoba tidur. Di luar, angin malam berhembus pelan melewati celah dinding kayu, membawa suara samar dari kejauhan. Entah hanya perasaannya, atau benar-benar ada suara yang ia dengar sebelum akhirnya tertidur. Suara pelan, jauh seperti seseorang berbisik, "Pak, pulang." Pak Saman mengerjapkan mata sebentar, setengah sadar, lalu bergumam lirih dalam kantuknya. "Iyalah, sing penting, wis
tekan omah, dan ia pun tertidur tanpa pernah tahu bahwa pertemuan singkat malam itu adalah awal dari kejadian yang akan mengubah hidupnya. Selamanya malam berikutnya berjalan seperti biasa bagi Pak Saman. Setidaknya di awal, seharian ia membantu istrinya di rumah, membelikan obat di warung depan gang, lalu tidur sebentar siang hari karena badannya terasa pegal setelah semalaman menarik becak. Lututnya terasa makin sering nyeri kalau habis kehujanan, tapi ia tak pernah banyak mengeluh. Sore menjelang maghrib, Bu Rini kembali batuk panjang sampai tubuhnya sedikit gemetar. Pak Saman memijat punggung istrinya pelan sambil menahan cemas. "Pak, kalau capek, nggak usah narik malam ini," kata Bu Rini setelah batuknya reda. Pak Saman hanya tersenyum kecil. "Kalau nggak narik, besok kita makan apa, Bu?" Bu Rini terdiam. Ia tahu suaminya benar. Selepas Isya, seperti biasa, Pak Saman mendorong becaknya keluar rumah. Jalanan sudah kering, tapi udara malam masih menyimpan sisa dingin hujan kemarin. Langit gelap tanpa bintang. Angin malam bertiup pelan melewati pepohonan di pinggir jalan. Di pangkalan, suasana tak jauh berbeda dari malam sebelumnya. Tukang becak duduk santai. Beberapa mengeluh penumpang makin sepi sejak ojek online banyak masuk kota kecil itu. Pak Saman ikut duduk sebentar, lalu mulai menarik becaknya mengitari jalan pasar, berharap mendapat penumpang yang pulang larut. Jam menunjukkan hampir pukul 11 malam. Warung-warung mulai tutup, suara musik dari kafe kecil di sudut jalan juga sudah berhenti. Tinggal beberapa motor lewat sesekali. Pak Saman mulai berpikir untuk pulang lagi. Tubuhnya terasa lebih cepat capek akhir-akhir ini. Napasnya tak lagi sepanjang dulu. Ia bahkan sempat berhenti sebentar di bawah lampu jalan, memijat pahanya yang terasa kaku. Saat itulah, perasaan aneh tiba-tiba datang, seperti ada seseorang berdiri di dekat becaknya. Pak Saman menoleh pelan, dan dadanya langsung terasa sesak. Pemuda itu lagi. Entah sejak kapan, ia sudah berdiri di sana. Pak Saman sama sekali tidak mendengar langkah datangnya. Pemuda itu mengenakan pakaian yang sama persis seperti malam sebelumnya. Jaket tipis gelap, celana panjang kusam, rambut sedikit basah menempel di dahi. Wajahnya tetap pucat, seperti orang kurang tidur berhari-hari. Tanpa banyak bicara, pemuda itu langsung duduk di becak. Gang Melati lagi. "Pak," katanya pelan. Suara yang sama, nada datar yang sama. Pak Saman mengangguk, tapi kali ini dadanya terasa sedikit tidak nyaman. "Malam-malam terus pulangnya, Mas?" tanya Pak Saman mencoba bercanda. Tak ada jawaban. Pemuda itu hanya duduk diam, menatap lurus ke depan. Pak Saman mulai mengayuh. Dan seperti semalam, becaknya kembali terasa berat. Bahkan terasa lebih berat. Keringat mulai muncul di pelipisnya meski udara dingin. Ia menambah tenaga kayuhan, tapi rasanya seperti menarik dua orang sekaligus. "Mas habis kerja ya?" Pak Saman mencoba bertanya lagi, agar suasana tidak terasa canggung. Beberapa detik berlalu. Pemuda itu akhirnya menjawab pelan, hampir seperti berbisik, "Iya, dari job." Jawaban itu membuat Pak Saman sedikit bingung. Kerja di mana? Namun pemuda itu tak menjawab lagi. Sepanjang perjalanan, suasana terasa lebih sunyi dari biasanya. Jalan yang biasanya masih dilewati motor, sesekali kini benar-benar kosong. Bahkan suara jangkrik pun hampir tak terdengar. Pak Saman mulai merasa tak nyaman. Hanya suara napasnya dan bunyi roda becak yang terdengar di jalanan basah. Sesekali ia merasa seperti ada hawa dingin menyentuh tengkuknya, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia mencoba mengabaikannya. Mungkin hanya masuk angin, pikirnya. Namun keanehan berikutnya membuat dadanya mulai berdebar. Di kaca toko yang mereka lewati, Pak Saman tanpa sengaja melihat pantulan becaknya. Dan untuk sepersekian detik, ia merasa kursi belakang tampak kosong. Ia spontan menoleh cepat. Pemuda itu masih duduk di sana, diam, tak bergerak. Pak Saman menelan ludah. Mungkin cuma pantulan cahaya, gumamnya dalam hati. Ia mencoba fokus mengayuh. Namun, semakin mendekati Gang Melati, hawa dingin semakin terasa. Bahkan napasnya mulai terlihat seperti embun tipis. Padahal biasanya tidak sedingin itu. Tangannya mulai terasa kaku. Ketika sampai di ujung gang, pemuda itu kembali turun dengan gerakan telan. "Terima kasih, Pak." Kali ini, suara itu terdengar sedikit lebih jelas, tapi tetap terasa jauh. Seolah berasal dari tempat yang jauh sekali.
Pemuda itu memberikan uang pas. Seperti semalam, dingin lagi, dan lagi-lagi lembab, Pak. Saman menatap uang itu sebentar sebelum memasukkannya ke saku. Ia memperhatikan pemuda itu, berjalan masuk ke gang, langkahnya tetap pelan, dan lagi-lagi, hampir tanpa suara. Pak Saman tiba-tiba sadar satu hal. Semalam, gang itu gelap dan sepi. Malam ini, beberapa rumah terlihat terang. Seperti ada orang-orang yang masih terjaga, namun pemuda itu tetap berjalan pelan, tanpa menoleh sedikit pun, seakan-akan ia sudah sangat hafal jalan itu. Pak Saman sempat ingin bertanya sesuatu, "Enter AP," tapi lidahnya terasa keluh. Akhirnya ia memilih pergi. Dalam perjalanan pulang, perasaan tak nyaman terus mengikutinya. Bahkan beberapa kali, ia merasa seperti ada seseorang masih duduk di becaknya. Padahal kursi itu kosong. Ia sampai beberapa kali menoleh, memastikan tak ada siapa-siapa. Sesampainya di rumah, Pak Saman masuk lebih cepat dari biasanya. Hatinya terasa tidak tenang. Ia mencuci kaki dan masuk kamar. Bu Rini sudah tertidur. Namun saat Pak Saman berbaring, matanya sulit terpejam. Wajah pemuda itu kembali terbayang. Wajah pucat, mata kosong, dan suara pelannya, "Mau pulang." "Pak," entah kenapa, kalimat itu terasa aneh, seolah bukan sekadar orang pulang kerja. Tiba-tiba Pak Saman teringat anaknya. Ardi, sudah lama sekali anak itu tak pulang. Dadanya terasa sesak. Ia bergumam pelan, setengah berbisik dalam gelap. "Kapan kamu pulang?" Angin malam berhembus masuk melalui celah jendela, membuat tirai tipis bergerak pelan. Dan di antara rasa kantuk yang akhirnya datang, Pak Saman merasa seperti mendengar suara samar di telinganya. Pelan sekali, hampir tak terdengar namun jelas. "Pak, besok antar lagi ya." Pak Saman terbangun sebentar, menoleh ke arah pintu kamar. Tak ada siapa-siapa, rumah sunyi. Ia menggeleng pelan, menganggap dirinya terlalu lelah. Namun jauh di dalam hatinya, mulai tumbuh rasa tidak nyaman. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya sebagai tukang becak, ia merasa ada penumpang yang mungkin akan selalu menunggunya. Dan ia belum tahu, malam-malam berikutnya akan membawa keanehan yang jauh lebih mengerikan. Malam ketiga datang tanpa tanda apapun yang berbeda. Tapi sejak sore hati Pak Saman sudah terasa tidak enak. Seperti ada sesuatu yang menunggu, sesuatu yang belum selesai. Perasaan itu membuatnya gelisah sendiri. Padahal tak ada kejadian aneh di siang hari. Sejak bangun pagi, lututnya terasa lebih sakit dari biasanya. Saat turun dari dipan bambu, ia bahkan sempat meringis menahan nyeri. Bu Rini yang sedang duduk di dapur kecil langsung menoleh. "Pak, kenapa?" "Lutut saja, Bu. Biasa." Tapi kali ini rasa sakitnya terasa lebih dalam. Seperti tulang yang dipaksa bekerja terus tanpa istirahat. Ia duduk sebentar, mengurut pelan, sambil menatap halaman rumah yang basah bekas hujan semalam. Anehnya, yang teringat justru wajah pemuda pucat itu. 2 malam berturit-turit ia muncul, di tempat hampir sama, dengan pakaian sama, suara sama, tuanon sama. Pak Saman mencoba menertawakan pikirannya sendiri. Masa iya orang sama naik becak 2 malam berturit-turit? Jadi aneh, gumamnya. Kota kecil seperti ini memang sering begitu. Orang-orang punya kebiasaan yang sama, rute yang sama, bahkan jam pulang yang sama. Namun tetap saja, perasaan tak enak itu mengganjal. Sore harinya, saat membantu istrinya makan, Bu Rini tiba-tiba berkata pelan, "Pak, semalam aku mimpi aneh." Pak Saman menoleh. "Mimpi apa?" "Ada anak muda berdiri di depan rumah. Basah. Dia cuma bilang mau pulang. Terus aku bangun." Pak Saman terdiam. Dadanya tiba-tiba terasa tak nyaman. Namun ia cepat menepis pikiran buruk. Mungkin cuma mimpi. "Bu, namanya juga orang lagi sakit, tidur nggak nyenyak." Bu Rini mengangguk, tapi wajahnya masih terlihat bingung. Malam pun tiba, seperti biasa. Setelah memastikan istrinya tidur dan obatnya diminum, Pak Saman menarik becaknya keluar rumah. Namun kali ini, langkahnya terasa lebih berat. Entah karena tubuhnya capek, atau karena pikirannya belum tenang, udara malam terasa lebih lembab. Awan gelap menutup langit, seolah hujan bisa turun lagi kapan saja. Jalanan kota sudah mulai sepi. Saat ia sampai di dekat pasar, ia mangkal sebentar, tapi penumpang hampir tidak ada.
Hanya beberapa motor lewat dan orang-orang yang buru-buru pulang. Jam terus berjalan, 10:30, 11, hingga akhirnya, seperti 2 malam sebelumnya, saat Pak Saman mulai berpikir untuk pulang, hawa di sekitarnya mendadak terasa lebih dingin. Bukan dingin biasa, tapi dingin yang tiba-tiba menusuk sampai ke tulang. Pak Saman refleks menggosok lengannya, dan tanpa perlu menoleh, entah kenapa ia sudah tahu siapa yang ada di belakangnya. Suara pelan itu kembali terdengar. Pak Saman menoleh pelan. Pemuda itu lagi, berdiri tepat di samping becak, seperti muncul begitu saja. Wajahnya tetap pucat, rambutnya tampak sedikit basah, dan matanya terlihat sayu. Tanpa menunggu jawaban, ia langsung duduk di becak. "Gang Melati, Pak." Nada suaranya tetap datar, seperti orang yang kelelahan luar biasa. Pak Saman menelan ludah. Ia mencoba tersenyum kecil, walau hatinya mulai gelisah. "Iya, Mas." Ia mulai mengayuh, dan seketika becaknya terasa sangat berat. Lebih berat dari 2 malam sebelumnya. Kayuhan pertama saja sudah membuat napasnya terasa pendek, seolah roda belakang menahan sesuatu yang sangat berat. Padahal penumpangnya tetap 1 orang. Tubuh pemuda itu bahkan tampak semakin kurus. Pak Saman mengerahkan tenaga lebih, otot pahanya terasa tertarik. Napasnya mulai memburu. Dalam hati ia mengeluh, "Ya Allah, kok berat sekali." Namun ia tetap melanjutkan perjalanan. Sepanjang jalan, pemuda itu tetap diam, tak bergerak sedikit pun, tak menggeser tubuh, tak memainkan ponsel, bahkan tak terlihat bernapas dengan jelas. Pak Saman mencoba membuka percakapan lagi. "Mas kerja malam terus ya?" Tak ada jawaban. Ia menoleh sedikit. Pemuda itu menatap lurus ke depan, wajahnya kosong. Pak Saman merasa bulu kuduknya berdiri. Ia kembali fokus ke jalan. Namun keanehan mulai terasa saat mereka memasuki jalan yang lebih gelap. Lampu jalan di beberapa titik mati, membuat suasana semakin sunyi. Angin malam berhenti tiba-tiba. Suara serangga pun sialah hilang. Yang terdengar hanya bunyi roda becak dan napas berat Pak Saman. Lalu sesuatu terjadi. Saat becak melewati genangan air, Pak Saman melihat pantulan di permukaan air. Pantulan becaknya terlihat jelas. Dirinya terlihat mengayuh. Namun kursi belakang tampak kosong. Kosong, tak ada siapa-siapa. Jantung Pak Saman seperti berhenti sesaat, tangannya gemetar di setang. Ia langsung menoleh cepat. Pemuda itu masih duduk di sana, diam, menatap lurus ke depan. Pak Saman menelan ludah keras. Dadanya berdebar hebat. Mungkin cuma pantulan air goyang, gumamnya dalam hati, mencoba menenangkan diri. Namun perasaan takut mulai merayap pelan di dadanya. Beberapa menit kemudian, rasa aneh lainnya muncul. Becaknya tetap terasa berat, tapi anehnya, Pak Saman merasa seperti tidak ada beban di belakangnya. Seolah ia mengayuh becak kosong. Tubuhnya terasa menarik sesuatu yang berat, tapi kursinya terasa kosong. Perasaan itu membuat pikirannya kacau. Ia bahkan sempat merasa ada angin dingin melewati telinganya. Suara napas pelan terdengar. Bukan napasnya, tapi seperti seseorang duduk sangat dekat di belakangnya. Pak Saman hampir menghentikan becak, tapi rasa takut membuatnya memilih terus mengayuh. Cepat sampai, cepat selesai, pikirnya. Saat sampai di ujung Gang Melati, pemuda itu kembali turun. Namun kali ini, Pak Saman nyaris tak mendengar suara kakinya menyentuh tanah. Seperti bayangan yang turun. "Terima kasih, Pak," katanya pelan. Suaranya terdengar lebih jauh, seperti berasal dari dalam lorong panjang. Pemuda itu kembali menyerahkan uang. Lagi-lagi, terasa dingin dan lembab. Pak Saman menerima tanpa berkata apa-apa. Ia hanya ingin cepat pergi. Namun sebelum ia memutar becak, entah kenapa, matanya mengikuti. Pemuda itu masuk ke gang. Dan kali ini, sesuatu membuat napasnya tercekat. Pemuda itu berjalan pelan, lalu tubuhnya seperti semakin samar tertelan gelap, seperti kabut yang menghilang. Beberapa detik kemudian, ia tak terlihat lagi. Padahal gang itu lurus dan cukup panjang untuk tetap melihat orang berjalan. Pak Saman langsung merinding tanpa berpikir panjang. Ia memutar becak dan mengayuh cepat meninggalkan tempat itu. Sepanjang perjalanan pulang, ia merasa seperti ada seseorang duduk di belakangnya. Padahal kursinya kosong.
Bahkan beberapa kali becaknya terasa berat mendadak, lalu ringan lagi. Ada yang naik dan turun tanpa terlihat. Saat sampai di rumah, Pak Saman turun dengan napas terengah. Keringat dingin membasahi punggungnya. Ia masuk rumah pelan. Namun saat melewati ruang tamu, ia berhenti. Kursi bambu di ruang depan sedikit bergeser. Seperti baru saja ada orang duduk. Padahal ia yakin sebelum berangkat kursi itu rapi, dadanya kembali berdebar. Ia menoleh ke kamar. Bu Rini masih tidur. Rumah sunyi. Pak Saman perlahan merapikan kursi itu, lalu masuk kamar tanpa berkata apa-apa. Namun, malam itu, tidurnya tidak nyenyak. Di antara setengah sadar, ia merasa seperti mendengar suara langkah pelan di luar kamar. Langkah pelan, menyeret, berhenti di depan pintu, seperti seseorang berdiri di sana. Lalu suara yang sangat pelan terdengar. Pak, aku hampir sampai. Pak Saman membuka mata tiba-tiba. Jantungnya berdetak keras. Ia menatap pintu kamar. Tak ada siapa-siapa, hanya gelap dan sunyi. Namun untuk pertama kalinya, ketakutan benar-benar tumbuh di hatinya. Karena kini ia mulai merasa penumpang itu bukan sekadar orang yang pulang larut malam. Dan mungkin ia belum benar-benar sampai ke rumahnya. Pagi setelah malam ketiga itu, terasa lebih berat bagi Pak Saman. Ia bangun dengan tubuh pegal, kepala sedikit pening, dan perasaan tidak enak yang masih menempel sejak semalam. Mimpi buruk seperti potenggen-potenggen. Bayangan masih terasa samar di pikirannya. Meski ia tak bisa mengingatnya dengan jelas, ia duduk di tepi dipan bambu, memijat lututnya yang terasa kaku. Dari dapur terdengar suara batuk Bu Rini yang panjang. Pak Saman segera bangkit, menghampiri istrinya. Bu Rini duduk di kursi kecil. Napasnya agak berat. Pak Saman menuangkan air hangat, lalu memberikannya. Semalam kamu gelisah, Pak, kata Bu Rini pelan. Ngigau kayak orang ketakutan. Pak Saman mengernyit. Ngigau apa kamu bilang? Sudah sampai, sudah sampai. Berulang-ulang, Pak. Saman diam. Dadanya kembali terasa tak nyaman. Ia tidak ingat mengucapkan itu. Mungkin mimpi aneh, katanya akhirnya, mencoba terdengar santai. Namun setelah membantu istrinya makan, bayangan 3 malam terakhir kembali muncul di pikirannya. Pemuda itu Gang Melati, beca yang terasa kosong tapi berat. Semakin dipikirkan, semakin terasa janggal. Siang harinya, Pak Saman pergi ke bengkel kecil dekat pasar untuk memperbaiki rem becaknya yang mulai longgar. Setelah selesai, ia duduk di warung kopi langganan parah. Tukang becak warung itu sederhana, hanya beratap seng dengan meja kayu panjang. Biasanya menjadi tempat para penarik becak berbincang, mengeluh, atau sekadar menghangatkan tubuh dengan kopi murah. Pak Darto dan 2 tukang becak lain sudah duduk di sana. Man, kemarin malam dapat penumpang? Tanya Pak Darto. Dapat 1, itu lagi, jawab Pak Saman sambil duduk. Iya, sekarang memang sepi. Mereka ngobrol soal penumpang, soal harga kebutuhan naik, soal anak-anak muda yang sekarang lebih pilih naik motor online. Sampai tiba-tiba seorang tukang parkir yang biasa mangkal di sekitar pasar ikut nimbrung. Kalian tahu nggak, di Gang Melati lagi rame, katanya. Pak Saman menoleh refleks. Rame apa? Tanya Pak Darto. Itu, anak muda yang kecelakaan minggu lalu. Tadi malam katanya 7 harinya. Rumahnya penuh orang. Tangan Pak Saman yang sedang mengangkat gelas kopi berhenti di udara. 7 harinya? Tanyanya pelan. Iya, lanjut tukang parkir itu. Anaknya kasihan, baru kerja, katanya. Kecelakaan motor malam-malam. Ditabrak truk waktu mau pulang. Nggak sempat sampai rumah. Meninggal di tempat. Jantung Pak Saman tiba-tiba berdetak lebih cepat. Malam-malam, mau pulang Gang Melati. Semua kata itu seperti potongan puzzle yang tiba-tiba menyatu. Namanya siapa? Tanya Pak Saman. Suaranya sedikit serak. Kalau nggak salah, Rian, umur 20-an, anak orang situ juga. Pak Saman tak lagi mendengar lanjutan cerita mereka. Suara di sekelilingnya seperti menjauh. Wajah pemuda pucat itu kembali muncul jelas di pikirannya. Nada suaranya, mau pulang. Pak, tangannya tiba-tiba terasa dingin. Ia mencoba berpikir logis. Bisa saja hanya kebetulan. Banyak pemuda tinggal di Gang Melati. Tak mungkin setiap orang yang naik becaknya adalah arwah. Tapi, kenapa wajahnya sama?
Kenapa selalu muncul tengah malam? Kenapa selalu turun di tempat yang sama? Dan kenapa becaknya terasa aneh setiap kali? Pak Saman pulang siang itu dengan pikiran penuh. Bahkan ia hampir menabrak gerobak sayur karena pikirannya melayang. Sesampainya di rumah, Bu Rini melihat wajahnya. "Pucat, Pak. Kamu kenapa?" "Enggak apa-apa," jawabnya singkat. Namun sore itu ia lebih banyak diam. Bahkan saat duduk sendirian di teras, pikirannya terus berputar. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma perasaan, gumamnya. Namun semakin mencoba melupakan, semakin jelas ingatannya. Malam pun tiba lagi. Pak Saman sebenarnya ingin tidak menarik becak malam itu, tapi kebutuhan membuatnya tetap berangkat. Saat keluar rumah, Bu Rini sempat berkata pelan, "Pak, kalau capek, pulang saja cepat." Pak Saman mengangguk. "Iya, Bu," namun entah kenapa, di dalam hatinya ia tahu, ia mungkin akan bertemu lagi dengan penumpang itu, dan perasaan itu membuat langkahnya terasa berat. Malam terasa lebih sunyi, jalanan lebih kosong dari biasanya. Bahkan suara anjing pun jarang terdengar. Jam hampir menunjukkan pukul 11 ketika hawa dingin kembali datang, tanpa suara, tanpa langkah, tanpa tanda. Pemuda itu sudah berdiri di samping becaknya. Pak Saman terkejut. Meski sebenarnya sudah menduga, wajahnya tetap pucat. Matanya terlihat lebih sayu malam ini. Tanpa bicara, ia duduk di becak. "Gang Melati, Pak." Suara itu kembali terdengar. Kali ini dada Pak Saman terasa sesak. Ia hampir ingin bertanya langsung, "Kamu siapa sebenarnya?" Namun kata-kata itu tak pernah keluar. Ia hanya mengangguk dan mulai mengayuh. Dan seperti malam sebelumnya, becak itu kembali terasa berat. Lebih berat, seperti membawa sesuatu yang tak terlihat. Sepanjang perjalanan, Pak Saman merasa napasnya semakin pendek. Dadanya terasa ditekan. Ia mencoba memberanikan diri, "Mas, rumahnya di dalam gangnya." Beberapa detik berlalu. Pemuda itu menjawab pelan, "Iya, di dalam. Ibu nunggu." Jawaban itu membuat tenggorokan Pak Saman terasa kering. Suara itu terdengar seperti penuh rindu. Seperti orang yang lama tak pulang. Tak lama, mereka sampai di ujung Gang Melati. Pemuda itu turun, namun sebelum pergi, ia berkata pelan, "Terima kasih, Pak, sudah antar saya pulang." Kali ini, entah kenapa, nada suaranya terdengar lebih sedih. Pak Saman menatapnya berjalan masuk ke gang yang sedikit lebih terang malam itu. Di kejauhan terlihat beberapa rumah ramai. Lampu menyala terang. Orang duduk di teras membaca doa tahlilan. Pak Saman menelan ludah. Dadanya terasa semakin tidak nyaman. Dan saat ia memutar becak untuk pergi, pikirannya hanya dipenuhi satu hal. Bagaimana kalau benar ia sedang mengantar seseorang yang sebenarnya sudah meninggal? Angin malam berhembus pelan. Dan untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, Pak Saman merasa takut untuk kembali bertemu penumpangnya di malam berikutnya. Karena kini ia mulai sadar, perjalanan ini mungkin belum selesai. Hari itu, sejak pagi suasana hati Pak Saman sudah terasa berat. Entah kenapa, sejak membuka mata, dadanya terasa sesak, seperti ada beban yang menempel dan tidak mau lepas. Ia duduk lama di tepi dipan, menatap lantai papan rumahnya yang mulai kusam dimakan usia. Semalam ia kembali mengantar pemuda itu, dan lagi-lagi, rumah di dalam Gang Melati tampak ramai oleh orang-orang membaca doa. Wajah-wajah yang datang dan pergi. Bau kemenyan samar, suara tahlil yang terbawa angin malam, semuanya terus teringat di kepalanya. Sudah 4 malam ia mengantar pemuda itu. 4 kali perjalanan dengan becak yang terasa berat dan aneh. 4 kali pula pemuda itu turun di tempat yang sama. Dan yang membuat Pak Saman semakin gelisah, setiap malam suasana gang itu terasa semakin ramai. Seolah ada hitungan hari menuju sesuatu. Pagi itu Bu Rini memandang suaminya lama. "Pak, kamu kelihatan capek sekali akhir-akhir ini." Pak Saman tersenyum kecil. Namanya juga sudah tua, Bu. Namun Bu Rini menggeleng pelan. "Bukan capek biasa. Wajahmu seperti orang ketakutan." Pak Saman tak menjawab. Ia tak mungkin menceritakan semua kejadian itu. Tak ingin membuat istrinya ikut kepikiran. Namun sepanjang hari, bayangan pemuda itu terus muncul. Wajah pucatnya, suara pelannya, kata-katanya yang selalu sama, "Mau pulang." Menjelang sore, hujan turun lagi. Tidak deras,
tapi cukup membuat udara menjadi lembab dan dingin. Pak Saman duduk di teras memandangi rintik hujan jatuh di halaman. Entah kenapa, ia tiba-tiba merasa iba. Bagaimana rasanya jika seseorang meninggal jauh dari rumah, tidak sempat berpamitan, tidak sempat melihat keluarganya lagi. Pikiran itu membuat dadanya terasa perih. Ia teringat Ardi, anaknya, sudah lama sekali tidak pulang. Ia bergumam pelan, hampir seperti bicara pada dirinya sendiri. Kalau orang meninggal, sebelum pulang, pasti berat sekali hatinya. Malam pun datang. Pak Saman sebenarnya ingin tidak bekerja malam itu. Ada rasa takut yang sulit dijelaskan. Tapi kebutuhan membuatnya tetap keluar rumah. Sebelum pergi, Bu Rini menggenggam tangannya. Pelan, Pak, hati-hati ya. Pak Saman mengangguk. Cepat pulang, kata istrinya lagi. Entah kenapa, kalimat itu terasa berbeda malam ini. Ia mendorong becaknya keluar. Jalanan masih sedikit basah. Lampu-lampu jalan memantul di genangan air. Kota terasa lebih sunyi dari biasanya. Di pangkalan, hanya ada 1-2 tukang becak. Sebagian memilih tidak keluar karena hujan sore tadi. Jam menunjukkan hampir setengah 12. Malam ketika Pak Saman mulai merasa hawa di sekitarnya berubah. Dingin itu datang lagi. Tiba-tiba menusuk, dan seperti sudah menjadi kebiasaan. Tanpa perlu melihat, Pak Saman tahu, pemuda itu sudah duduk di becaknya. Ia bahkan tidak mendengar langkah naiknya. Dadanya langsung berdebar, Pak. Saman menoleh pelan. Pemuda itu tampak berbeda malam ini. Wajahnya masih pucat, tapi terlihat lebih sayu. Matanya tampak lelah, seperti orang yang sangat ingin beristirahat. Gang Melati, Pak, katanya pelan. Suara itu hampir seperti bisikan. Pak Saman mengangguk. Meski tenggorokannya terasa kering, ia mulai mengayuh. Dan seperti sebelumnya, becak itu terasa berat. Namun kali ini bukan hanya berat. Kayuhannya terasa seperti menembus udara dingin yang tebal. Napasnya terasa lebih cepat habis. Sepanjang perjalanan, tak ada satu kendaraan pun lewat. Jalanan benar-benar kosong. Angin malam bahkan terasa berhenti. Pak Saman memberanikan diri bertanya, Mas, rumahnya jauh dari sini? Pemuda itu menjawab pelan, sudah dekat. Pak, beberapa detik berlalu, lalu pemuda itu menambahkan, saya sudah lama ingin pulang. Nada suaranya membuat dada Pak Saman terasa sesak, seperti suara orang yang sangat rindu. Tak lama kemudian mereka sampai di ujung Gang Melati. Namun malam ini, suasana gang itu berbeda. Sangat berbeda. Lampu-lampu rumah menyala terang. Puluhan sandal dan sepatu berjajar di depan salah satu rumah. Tenda kecil terpasang. Orang-orang duduk membaca doa dengan suara pelan yang terdengar sampai ke jalan. Tahlilan besar. Pak Saman menghentikan becaknya. Pemuda itu turun pelan. Namun sebelum berjalan pergi, untuk pertama kalinya sejak pertemuan mereka, pemuda itu menoleh langsung ke arah Pak Saman. Tatapan mereka bertemu, mata pemuda itu tampak berkokek-kokak. Terima kasih, Pak, sudah mengantar saya pulang setiap malam. Suara itu lembut, sedih, namun juga lega. Bulu kuduk Pak Saman berdiri. Pemuda itu berjalan menuju rumah yang ramai itu. Dan entah kenapa, kali ini Pak Saman merasa harus memastikan sesuatu. Ia turun dari becaknya. Langkahnya terasa berat saat mengikuti. Dari jauh, suara doa terdengar semakin jelas. Orang-orang duduk membaca tahlil. Di ruang tamu rumah itu, Pak Saman melihat foto besar seorang pemuda dipajang dengan bingkai hitam, dihiasi bunga, kakinya langsung lemas. Foto itu, wajahnya, sama persis dengan pemuda yang baru saja turun dari becaknya. Tubuh Pak Saman terasa dingin. Ia mendengar seseorang berkata di dalam rumah, semoga almarhum tenang. Sudah 7 hari dia meninggalkan kita. Orang lain menimpali, kasihan, belum sempat sampai rumah waktu kecelakaan itu. Tangan Pak Saman gemetar, napasnya tercekat. 7 hari. Selama 7 malam, ia mengantar arwah yang ingin pulang. Dadanya terasa sesak, matanya panas. Ia teringat wajah pemuda itu yang selalu diam, suaranya yang pelan, tatapannya yang kosong. Tiba-tiba Pak Saman merasa sangat iba. Bukan takut, tapi sedih. Ia pelan-pelan mundur, kembali ke becaknya. Tangannya gemetar saat memegang setang. Namun, saat ia hendak naik, sesuatu membuatnya berhenti. Becaknya terasa berat, seperti masih ada yang duduk di belakang.
Pak Saman menoleh perlahan. Kursi itu kosong. Namun entah kenapa, ia merasa seseorang masih ada di sana. Hawa dingin pelan menyentuh tengkuknya, dan suara pelan itu terdengar sekali lagi. Dekat sekali, Pak. Saya sudah sampai rumah. Air mata Pak Saman jatuh tanpa terasa. Ia mengangguk pelan. Iya wis tekan omah, sing tenang. Ya, hawa dingin itu perlahan menghilang. Beban di becaknya terasa hilang, ringan. Untuk pertama kalinya sejak 7 malam terakhir. Becaknya terasa benar-benar kosong. Pak Saman mengayuh pelan meninggalkan gang itu. Dadanya masih terasa sesak. Tapi kali ini bukan karena takut, melainkan rasa haru yang sulit dijelaskan. Dan sepanjang perjalanan pulang, pikirannya hanya dipenuhi satu hal. Betapa beruntungnya orang yang masih bisa pulang selagi hidup. Sementara sebagian orang hanya bisa pulang setelah menjadi kenangan. Sejak malam ketujuh itu, hidup Pak Saman terasa berubah pelan-pelan. Tidak ada lagi hawa dingin tiba-tiba di becaknya. Tidak ada lagi rasa berat aneh di kayuhan roda. Dan tidak ada lagi pemuda pucat yang muncul tanpa suara di samping becaknya. Semua kembali seperti dulu. Jalanan kembali hanya menjadi jalanan biasa. Dan penumpang hanyalah orang-orang yang kelelahan pulang kerja atau pedagang yang membawa barang belanjaan. Namun justru karena semuanya kembali normal, pikiran Pak Saman terasa semakin penuh. Bayangan pemuda itu masih sering muncul di kepalanya, terutama saat malam mulai sepi, ketika angin bertiup pelan, dan lampu jalan memantulkan cahaya pucat di genangan air. Wajah pucat dengan mata sayu itu seakan masih duduk di belakangnya, mengucapkan kalimat yang sama, mau pulang. Pak Saman baru benar-benar merasakan maknanya setelah semua selesai. Selama ini, ia hanya memikirkan uang setoran hari itu obat istrinya, dan bagaimana bertahan hidup sampai besok. Ia jarang memikirkan hal lain, bahkan jarang memikirkan dirinya sendiri. Namun sejak kejadian itu, hatinya seperti disentuh sesuatu. Setiap kali melihat istrinya batuk di malam hari, ia tiba-tiba merasa takut kehilangan. Takut suatu hari ia pulang, dan tak ada lagi yang menunggunya. Ia juga mulai sering memikirkan Ardi. Anaknya sudah 3 tahun tidak pulang. Kadang Pak Saman mencoba menghubungi, tapi nomor anaknya sering tidak aktif. Pesan yang dikirim pun jarang dibalas. Sore itu, beberapa hari setelah kejadian malam ketujuh, Pak Saman duduk di teras rumah sambil memperbaiki pedal becaknya yang longgar. Bu Rini duduk di sampingnya, mengupas singkong rebus untuk makan malam. Angin sore berhembus pelan. Matahari mulai turun, meninggalkan cahaya jingga di langit. Tiba-tiba Bu Rini berkata pelan, "Pak, aku mimpi lagi." Pak Saman menoleh. "Mimpi apa, Bu?" "Anak muda itu, yang basah itu." Pak Saman berhenti bekerja. Bu Rini melanjutkan. Suaranya pelan. Dia bilang terima kasih. Katanya sudah sampai rumah. Tangan Pak Saman terasa dingin. Terus tanyanya pelan. Bu Rini tersenyum kecil. Dia bilang sama Bapak, jangan lupa pulang. Pak Saman menunduk. Dadanya terasa sesak. Ia tak pernah menceritakan semua kejadian itu pada istrinya. Tapi entah bagaimana, seolah pesan itu tetap. Sampai malam itu Pak Saman memilih tidak menarik becak. Ia duduk lebih lama menemani istrinya menonton televisi kecil yang gambarnya sering bersemut. Hal sederhana yang jarang ia lakukan dulu. Namun ketika akhirnya ia tidur, sesuatu terjadi. Dalam tidurnya, ia kembali berada di jalan menuju Gang Melati. Udara terasa dingin, jalanan kosong. Ia sedang mengayuh becaknya, merasakan becaknya berat. Pak Saman menoleh ke belakang. Pemuda itu kembali duduk di sana. Namun kali ini wajahnya tidak pucat lagi, wajahnya lebih tenang. Bahkan ada senyum kecil di bibirnya. "Mas," suara Pak Saman terdengar bergetar. Pemuda itu tersenyum. "Terima kasih ya, Pak. Kalau bukan karena Bapak, mungkin saya belum sampai rumah." Pak Saman bingung. "Kenapa? Kamu muncul lagi?" Pemuda itu menjawab pelan. "Cuma mau pamit." Jalanan di sekitar mereka terasa seperti kabut. Lampu-lampu tampak jauh. Pemuda itu melanjutkan, "Saya cuma sedih. Belum sempat pamit sama ibu saya waktu itu. Pulang malam, buru-buru. Terus kecelakaan." Suaranya terdengar penuh penyesalan. Pak Saman merasa hatinya diremas. Pemuda itu menatapnya. "Pak, selagi masih bisa pulang, pulanglah. Jangan sampai nyesel." Tiba-tiba suasana berubah. Jalanan menghilang. Tinggal kabut putih di sekeliling.
Pemuda itu berdiri. Tubuhnya perlahan memudar. "Terima kasih sudah antar saya sampai rumah." Dan ia menghilang. Pak Saman terbangun mendadak. Napasnya cepat. Dadanya terasa sesak. Ia menoleh ke samping. Bu Rini tertidur lelap. Rumah sunyi. Namun entah kenapa, mata Pak Saman terasa panas. Air matanya jatuh perlahan. Ia baru sadar. Selama ini ia terlalu sibuk mengejar uang, sampai lupa hal yang paling penting, keluarga. Sejak malam itu, Pak Saman mulai mengubah kebiasaan. Ia tak lagi menarik becak sampai larut malam. Jika jam 10 penumpang sudah sepi, ia pulang. Ia lebih sering duduk bersama istrinya, mendengarkan cerita kecil yang dulu sering ia abaikan. Ia bahkan mulai mencoba mencari kabar anaknya melalui teman-teman lama. Suatu malam, saat mengayuh becaknya melewati Gang Melati, becaknya tiba-tiba terasa sedikit berat. Pak Saman berhenti. Ia menoleh ke belakang. Kursinya kosong, angin malam berhembus pelan. Namun entah kenapa, hatinya terasa hangat. Ia tersenyum kecil dan berkata lirih, "Wis tekan omah, leh, sing tenang." Setelah itu, becaknya terasa ringan kembali. Dan sejak malam itu, perasaan berat yang selama ini menempel di hatinya perlahan hilang. Namun pelajaran dari pertemuan 7 malam itu tak pernah ia lupakan. Bahwa tidak semua orang diberi kesempatan untuk pulang. Dan tidak semua perpisahan datang dengan peringatan. Kadang, seseorang pergi begitu saja, meninggalkan penyesalan yang tak bisa diperbaiki lagi. Beberapa bulan berlalu sejak malam terakhir Pak Saman mengantar pemuda itu ke Gang Melati. Kehidupan di kota kecil itu berjalan seperti biasa. Pasar tetap ramai di pagi hari. Suara pedagang memanggil pembeli tetap terdengar riuh. Dan becak Pak Saman kembali menjadi bagian dari keramaian jalan seperti dulu. Namun bagi Pak Saman sendiri, ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Ayah lagi memaksakan diri menarik becak sampai larut malam. Jika penumpang sudah sepi, ia memilih pulang, bukan karena tubuhnya semakin lemah, tapi karena hatinya kini tahu kemana ia seharusnya kembali. Rumah kecilnya, istrinya, tempat seseorang menunggu. Bu Rini kini semakin jarang batuk keras seperti dulu. Meski tubuhnya tetap lemah, dokter penyakitnya tidak bisa sembuh total, hanya bisa dijaga supaya tidak semakin parah. Karena itu, setiap malam Pak Saman lebih sering duduk di samping istrinya, sekadar menemani menonton televisi atau berbincang pelan sebelum tidur. Hal-hal kecil yang dulu sering ia lewatkan karena sibuk mencari uang tambahan. Suatu sore, ketika Pak Saman baru pulang menarik becak, ia melihat Bu Rini duduk di teras sambil memandang jalan. "Ada apa, Bu?" tanyanya. Bu Rini menoleh dengan mata berkaca-kaca. "Ardi telepon tadi." Jantung Pak Saman langsung berdebar. "Ardi? Dia kenapa?" Bu Rini tersenyum kecil. "Katanya mau pulang minggu depan. Katanya kangen rumah." Pak Saman terdiam. Dadanya tiba-tiba terasa penuh. Sudah bertahan-tahan ia menunggu kalimat itu. Malam itu, setelah istrinya tidur, Pak Saman duduk sendirian di ruang tamu. Ia menatap kursi bambu tempat anaknya dulu sering duduk sambil makan gorengan sepulang sekolah. Ia tersenyum kecil. Entah kenapa, wajah pemuda yang pernah menjadi penumpangnya itu kembali teringat. Anak muda yang tak sempat pulang. Pak Saman bergumam pelan. "Untung anakku masih bisa pulang." Seminggu kemudian, Ardi benar-benar datang. Tubuhnya lebih kurus, kulitnya lebih gelap, tapi senyumnya masih sama seperti dulu. Bu Rini menangis memeluk anaknya lama sekali. Pak Saman hanya berdiri canggung. Lalu akhirnya ikut memeluk anaknya sambil menepuk punggungnya pelan. Ramaket itu terasa hidup kembali. Beberapa hari Ardi tinggal di rumah. Pak Saman merasa seperti mendapatkan kembali sesuatu yang hilang. Mereka makan bersama, bercanda, dan sesekali Ardi membantu mendorong becak saat Pak Saman pulang. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Suatu malam, napas Bu Rini tiba-tiba sesak. Batuknya tak berhenti, tubuhnya lemas. Pak Saman panik. Ardi membantu membawa ibunya ke klinik malam itu juga. Namun usia dan penyakit tak bisa dilawan. Lebih lama, beberapa hari kemudian, Bu Rini meninggal dengan tenang di rumah, ditemani suami dan anaknya. Rumah kecil itu kembali sunyi. Pak Saman duduk di samping jenazah istrinya dengan mata kosong. Tangannya menggenggam tangan istrinya yang sudah dingin. Air matanya jatuh tanpa suara. Ardi duduk di sampingnya,
mencoba tegar meski wajahnya juga penuh kesedihan. Saat malam tiba dan orang-orang datang melayat, Pak Saman hanya duduk diam. Doa mengalun pelan, mengingatkannya pada malam di Gang Melati dulu. Bedanya, kali ini ia berada di sisi keluarga yang ditinggalkan. Dadanya terasa perih, namun di tengah kesedihan itu, satu hal membuatnya sedikit tenang. Ia tidak menyesal. Ia sudah menemani istrinya di masa-masa terakhirnya. Ia tidak lagi sibuk mengejar uang sampai lupa pulang. Ia sudah ada di rumah saat istrinya masih bisa tersenyum padanya. Dan itu cukup. Beberapa minggu setelah pemakaman, Ardi kembali ke kota tempatnya bekerja. Sebelum pergi, ia memeluk ayahnya erat. "Pak, nanti kalau sudah cukup uang, aku mau pulang saja. Kerja di sini." Pak Saman hanya menepuk bahunya. "Kejar dulu hidup boleh, tapi jangan lupa pulang." Kalimat itu keluar begitu saja, tapi terasa sangat dalam. Malam-malam kembali terasa sepi setelah Ardi pergi. Namun, Pak Saman kini lebih sering pulang lebih awal. Rumah memang sunyi, tapi kenangan istrinya terasa masih tinggal di sana. Suatu malam, saat pulang menarik becak, Pak Saman melewati Gang Melati. Angin malam bertiup pelan. Jalanan sepi, tiba-tiba becaknya terasa sedikit berat. Refleks ia berhenti, jantungnya berdebar pelan. Ia menoleh ke belakang, kursi becaknya kosong. Namun entah kenapa, perasaan yang dulu menakutkan kini terasa berbeda, lebih tenang. Pak Saman tersenyum kecil. Ia menatap ke arah gang yang gelap itu dan berkata lirih, "Sudah sampai rumah semua." "Sing tenang ya." Angin malam bertiup lembut melewati wajahnya. Becaknya terasa ringan kembali. Pak Saman mengayuh, pelan meninggalkan gang itu. Wajahnya tenang, meski hidup tetap sederhana dan kadang terasa berat. Kini ia mengerti satu hal yang tak pernah ia pahami sebelumnya. Rezeki memang penting, uang memang dibutuhkan untuk hidup, namun rumah adalah tempat seseorang ingin kembali. Dan selama seseorang masih bisa pulang, masih bisa bertemu orang yang menunggu, maka hidupnya masih diberi kesempatan untuk bahagia. Tidak semua orang seberuntung itu. Sebagian orang, seperti pemuda yang pernah ia antar, hanya bisa pulang setelah namanya tinggal kenangan. Sejak saat itu, setiap kali ada penumpang muda naik becaknya tengah malam, Pak Saman selalu berkata sebelum mereka turun, "Hati-hati di jalan, jangan lupa pulang." Karena ia tahu, kalimat sederhana itu mungkin tak berarti apa-apa bagi sebagian orang. Namun bagi yang pernah hampir tak sempat pulang, kalimat itu adalah pelajaran hidup yang tak akan pernah terlupakan.